Kisah dan biografi Sayyidi Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, peletak dasar Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah serta guru para ulama Nusantara. Ahmad Khatib Sambas dilahirkan di daerah Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tapi sebagian sumber menyebutkan pada bulan Safar 1217 Hijriah bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Ayahnya Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Masa kecil, Ahmad Khatib Sambas diasuh pamannya yang terkenal sangat alim dan wara di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Makkah, kemudian memutuskan untuk menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Di sana ia berguru diantaranya kepada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang dikenal sebagai guru besar Tarekat Syatariyah. Kemudian ia berguru juga kepada Syekh Syamsuddin, guru besar Tarekat Qadiriyah, sedangkan kepada Syekh Sulaiman Effendi, guru besar Tarekat Naqsyabandiyah yang berpusat di Jabal Abu Kubais. Selain yang disebutkan di atas, terdapat juga sejumlah nama yang juga menjadi guru-guru Khatib Sambas, seperti Syekh Muhammad Salih Rais, seorang mufti bermazhab Syafi'i, Syekh Umar bin Abde al-Rasul al-Atar, juga mufti bermazhab Syafi'i, wafat 1249 Hijriah, dan Syekh Abde al-Hafiz Ajami, wafat 1235 Hijriah. Ia juga menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Syekh Bisri al-Jabarti, Said Ahmad Marzuki, seorang mufti bermazhab Maliki, Abdullah Ibnu Muhammad Al-Mirghani, wafat 1273 Hijriah, seorang mufti bermazhab Hanafi serta Utsman ibn Hasan Al-Dimyati, wafat 1849 Masehi. Pendiri Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN. Dalam bidang tarekat, ia menggabungkan kedua tarekat yang didapat dari gurunya yang mengajarkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, kemudian dikenal dengan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas mengangkat banyak khalifah, atau wakil, namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdul Karim Banten. Dua wakil penting lainnya adalah Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah Ibnu Muhammad Madura. Pada awalnya semuanya mengakui otoritas Syekh Abdul Karim, namun setelah Syekh Abdul Karim meninggal, tidak ada lagi kepemimpinan pusat, dan karenanya TQN menjadi terbagi dengan otoritas sendiri-sendiri. Syekh Tolhah mengembangkan kemursyidan sendiri di Jawa Barat. Penerusnya yang paling penting adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh dari Suryalaya, Tasikmalaya, yang dilanjutkan putranya yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa, Tajul Arifin yang dikenal Abah Anom. Khalifah lain di Jawa Barat adalah Kiai Haji Tubagus Abdullah Falak atau yang dikenal Abah Falak di daerah Pagentongan, Bogor. Di Jawa Tengah adalah Kiai Haji Musli Abdurrahman, Mbah Musli, yang menerima ijazah TQN dari Kiai Haji Ibrahim Al-Brumbungi, seorang khalifah dari Syekh Abdul Karim, melalui Mbah Abderrahman Menur. Sedangkan di Jawa Timur TQN berkembang pesat di Rejoso Jombang, melalui jalur Syekh Ahmad Hasbullah Madura, terutama di pesantren yang didirikan Kiai Haji Romli Tamim, dan kemudian diteruskan Kiai Haji Mustain Romli yang sempat menjadi ketua Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh Al-Nahliyah, atau Jatman. Ia juga dikenal sebagai cendekiawan ulum terutama di bidang ilmu agama, seperti Quran, hadits, fikih, kalam, dan tentu saja, tasawuf. Ia tidak meninggalkan banyak karya tulis, cuma satu kitab yang disandarkan kepadanya, Fathul Arifin. Kitab tersebut didiktekan dan ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdurrahim Al-Bali. Kitab yang selesai ditulis tahun 1872 tersebut berisi ajaran dalam TQN. Beliau dijuluki Al-Alimul Alamah Al-Arif Bila Al-Faqih As-Sufi Al-Waliyullah Al-Kutub Hadratus Syekh Ahmad Khatib Syambas Al-Qadiri An-Naqsyabandi Ibni Abdul Ghaffar Qodasalohu Sirohu wa Rodliyallahu Anhu. Tak sedikit murid beliau yang berasal dari Nusantara di antaranya putra Syekh Yahya Sambas,
Syekh Nawawi Banten, Syekh Abdul Karim Banten, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Zainuddin Al-Aidrus, Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, Syekh Ahmad Hasbullah Madura serta Syekh Khalil Al-Bangkalani. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Muhammad Khalil selain berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah. Sepeninggal Syekh Ahmad Khatib Sambas, Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah tapi tidak diberi hak membayat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sedangkan Syekh Muhammad Khalil, Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah diperintahkan pulang ke tanah Jawa dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membayat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas di atas adalah guru para ulama-ulama Nusantara generasi berikutnya yang dikemudikan hari menjadi ulama yang mendirikan pondok pesantren dan biasa dipanggil dan digelari sebagai kiai, tuan guru, ajengan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura mempunyai murid-murid antara lain. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, NU, bahkan beliau tercatat sebagai pahlawan nasional. 2. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo Asem Bagus, Situ Bondo. Pesantren ini sekarang memiliki belasan ribu orang santri. 3. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, pernah menjabat sebagai Rais Aam NU, tahun 1947 sampai tahun 1971. 4. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. 5. Kiai Haji Maksum, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Rembang, Jawa Tengah. 6. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Rembang. Beliau juga dikenal sebagai Mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Ibris, sebanyak 3 jilid tebal berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Haji Muhammad Sidik, pendiri, pengasuh Pesantren Sidikiyah, Jember. 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. 9. Kiai Haji Zaini Munim, pendiri, pengasuh Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. 10. Kiai Haji Abdullah Mubarok, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, kini dikenal juga menampung pengobatan para morfinis. 11. Kiai Haji Asy'ari, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso. 12. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Aste Tinggi, Kebun Agung, Sumeneb. 13. Kiai Haji Ali Wafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Tempurejo, Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan sorof. 14. Kiai Haji Toha, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Bata-Bata, Pamekasan. 15. Kiai Haji Mustafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Macan Putih, Blambangan. 16. Kiai Haji Usmuni, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Pandean, Sumeneb. 17. Kiai Haji Karimullah, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Curah Damai, Bondowoso. 18. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. 19. Kiai Haji Munawir, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. 20. Kiai Haji Khozin, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo. 21. Kiai Haji Nawawi, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pesantren ini sangat berwibawa, selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan, seringkali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat subhat. 22. Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan. 23. Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk. 24. Kiai Haji Maksum, Lasem. 25. Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. 26. Kiai Haji Zainul Abidin,
Kraksan Probolinggo. 27, Kiai Haji Munajat, Kertosono. 28, Kiai Haji Romli Tamim, Rejoso Jombang. 29, Kiai Haji Muhammad Anwar, Pacul Bawang, Jombang. 30, Kiai Haji Abdul Majid, Bata-Bata, Pamekasan, Madura. 31, Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat, Banyuwangi. 32, Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, Sumber Gayam, Madura. 33, Kiai Haji Zainur Rashid Kironggo, Bondowoso. 34, Kiai Haji Hasan Mustafa, Garut, Jawa Barat. 35, Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, Gresik. 36, Kiai Haji Said Ali Bafakih, pendiri, pengasuh pesantren Loloan Barat, Negara, Bali. Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Makkah pada Safar 1289 Hijriah atau sekitar April tahun 1875 Masehi, tepat usianya mencapai 72 tahun. Subhanallah, semoga dengan mengenal para ulama dan orang soleh di hati kita semakin cinta akan aulia Allah, dan berkat para wali Allah kita bisa berkumpul dengan mereka dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lahumul Fatihah.